semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang lagi di Bina Iman Anak Online Paroki Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci. Kira-kira gimana nih kabar adik-adik semuanya? Luar biasa nggak? Kakak harapin kabar adik-adik semuanya di rumah luar biasa semua. Oke, kakak mau menyapa lagi sekali lagi adik-adik. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Jawabannya tetap luar biasa, yes, yes, yes. Dan harus lebih semangat, oke? Ulang ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, gitu dong. Oke, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-14. Oke, sekarang kita mau ibadah. Kita harus pastikan kita sudah mandi, kita sudah sarapan, supaya nanti gak ngantuk-ngantuk ketika kita ibadah, ketika kita bahas firman, ketika kita nanti dengar renungan dari Romo Suyoto, dan ketika kita dengar juga nanti ada cuplikan film lagi tentang tema kita hari Minggu ini. Nah, jadi siapkan hati adik-adik semuanya, siapkan Alkitabnya juga, Alkitabnya disiapin, lalu siapin hatinya. Oke, nanti selama ibadah adik-adik gak boleh sambil makan-makan ataupun sambil minum ya. Nah, kita tenang duduk ibadah bersama-sama keluarga juga boleh, kalau boleh mau ikutan. Oke? Nah, nanti sebelum kita mulai ibadah, kita akan doa pembuka dulu nih. Doa kita nanti dipimpin oleh teman kita, Faisa. Oke, tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu yang sudah biasa, yang seperti biasa, yang satu jari kananku. Oke, kita mulai nyanyikan lagu bersama-sama. Oke, 1, 2, 3, ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Silakan adik kita Faisa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah melimpah berkat-Mu kepada kami. Bantulah kami agar mampu mendengar sabda-Mu dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wah, hebat sekali Faisa, udah berani pimpin doa kita pada pagi hari ini. Kita tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, minggu-minggu ke depan nanti siapa aja yang memimpin doa boleh kok. Oke? Tinggal dijapri aja kakak-kakaknya. Oke? Tinggal kirimin videonya. Siap? Oke. Hari ini kita akan membahas soal temanya sih tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu tema kita pada hari Minggu ini. Nah, nanti bacaannya akan diambil dari kitab Markus. Matius, Markus. Perjanjian baru ya adik-adik. Ingat jangan salah buka Alkitab.
Nanti buka Alkitab dari depan. Di depan kan perjanjian lama, oke? Dari kitab Markus, lumayan panjang, nanti lumayan panjang bacaan kita. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Lalu akan dilanjutkan dengan ayat 35 sampai 43. Nah, lumayan panjang, jadi nanti adik-adik harus teliti saat mendengar bacaannya. Sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan pada kita pagi hari ini? Jangan nanti ketika baca adik-adik malah nguap. Itu gak boleh, iya kan? Nah, oke. Sekarang yang akan membacakan bacaan kita pada pagi hari ini adalah teman kita, Igo. Oke. Nah, jadi adik-adik disiapkan Alkitabnya. Oke, ingat tadi Markus 5 ayat 21 sampai 24, lalu dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Oke, Markus ya. Siapin Alkitabnya. Oke? Oke, silakan adik kita Igo. Pembacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 35 sampai ayat 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan berkata yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Igo yang sudah membacakan bacaan kita pada pagi hari ini. Bacaan kita pada pagi hari ini judulnya tadi adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan sakit pendarahan. Nah, di sini bacaannya berbicara tentang mukjizat Yesus lagi. Yesus menyembuhkan orang apa? Orang sakit, betul sekali. Ada orang sakit dan ada yang bahkan tadi katanya anaknya Bapak Yairus ini bahkan katanya sudah meninggal ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, dia tidak mati, dia hanya tidur. Lalu seketika Yesus membangunkan anak itu dan bangunlah dia. Oke, dari situ
kita sudah tahu bahwa untuk Tuhan, buat Tuhan, dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, kita kali ini mau mendengarkan renungan dari Romo Aloysius Suyoto. Oke, jadi adik-adik siapkan hatinya sambil kita mendengarkan renungan dari Romo Yoto. Oke, silakan Romo Yoto. Adik-adik Bina Iman yang saya kasihi, selamat siang. Saya senang bisa berjumpa di hadapan adik-adik sekalian. Seperti Yesus dalam bacaan Injil, kita berada pada pekan yang ke-14 hari ini. Yesus menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan dan dikatakan oleh Yesus selalu mau menyelamatkan manusia. Untuk itulah saya berpesan kepada adik-adik untuk zaman kita, masa kita ini, masa pandemi, jagalah kesehatanmu, jagalah hidupmu dengan memakai masker, jangan banyak bepergian, jangan berkerumun dengan orang yang banyak di sekitarmu sehingga tidak akan mudah tertular oleh COVID-19 ini. Dan kalau kamu bisa menjaga hidupmu, menjaga dirimu sendiri, kamu akan tetap sehat sehingga akan dapat belajar dengan baik. Bagaimanapun tetaplah kamu belajar, tetap mengutamakan prestasi dalam kehidupanmu sehingga di kelak kemudian hari kamu akan berguna, berarti bagi banyak orang dan kamu dinantikan oleh keluargamu untuk menjadi orang yang sangat berguna bagi masa depan. Dengan cara seperti itu, dengan menjaga jarak, memakai masker, dengan tidak berkerumun dengan orang lain, tetapi berkonsentrasi untuk belajar, untuk studi di rumah, akhirnya kamu akan mencapai cita-citamu. Itulah sebenarnya pesan Yesus bagi kita, supaya kita ini hidup mempunyai arti dan nilai. Supaya kita ini hidup mengalami keselamatan bukan dari diri kita sendiri, tapi keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu adik-adik yang terkasih. Salam untuk kakak-kakak sebagai pembinamu. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka yang baik hati kepadamu, termasuk orang tuamu. Sekian dan terima kasih. Wah, terima kasih banyak Romo Yoto atas renungannya hari ini. Nah, tuh tadi kata Romo Suyoto, kita diingatkan kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada orang tua, taat pada Tuhan, percaya pada Allah. Nah, implementasinya tetap harus rajin belajar. Karena kalau adik-adik rajin belajar, rajin mengejar ilmu, dan selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga, artinya untuk orang tua, untuk Tuhan memberikan yang terbaik, percaya deh, nggak akan ada yang mustahil buat adik-adik. Artinya nggak akan mustahil kok untuk dapetin juara 1 di kelas. Nggak usah juara 1 deh, juara 1, 2, 3 misalkan, atau dapet juara kelas itu nggak mustahil. Bukan hal yang susah kalau adik-adik mau berusaha dan bekerja keras. Ingat loh ya, untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi juara lah kita bilang di kelas, itu gak mungkin anak yang males belajar akan menjadi juara di kelas misalkan. Harus anak yang rajin belajar dan rajin berdoa, yang bisa, yang akan mendapat juara kelas. Oke, jadi adik-adik di rumah sekarang yang belum dapat juara nih misalkan ya, jangan berkecil hati. Nggak mustahil kok untuk dapetin juara 1 di kelas. Caranya gimana kak? Ya belajar, lalu rajin berdoa. Oke, rajin belajar setiap hari, jangan belajar hanya karena ada PR. Itu tuh penyakitnya adik-adik. Kadang
hanya belajar kalau ada PR saja. Nah, apalagi sekarang sekolahnya sudah online, sudah di depan laptop ataupun HP. Jadi makin males deh. Itu tuh yang bikin adik-adik kadang susah untuk berkembang. Oke, sekarang apapun medianya belajar, mau dari online ataupun offline, kalau adik-adik sepenuh hati belajarnya pasti bisa jadi yang terbaik. Oke? Nah, kali ini kakak mau ngasihkan sebuah video, sebuah film cuplikan lagi, di mana di dalamnya nanti ada unsur belajar, ada unsur tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan ada unsur perjuangan juga. Oke? Jadi mungkin nanti bahasanya akan ada bahasa Thailand lagi ataupun bahasa yang lain, tapi nanti ada subtitle bahasa Inggrisnya. Kakak yakin ya adik-adik pasti ngerti. Oke? Kalau tidak pun lihat gambar aja buat adik-adik yang belum bisa baca, lihat gambarnya aja, lihat cuplikannya aja. Pasti ada sedikit makna ataupun arti dari film nanti yang bisa adik-adik ambil. Oke? Selamat menyaksikan. ตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะอย่าหาว่าใจร้ายนะใจดีมาหลายครั้งแล้ว ผมขอผัดอีกสักหน่อยเถอะครับ โอ๊ยไม่ได้ฉันต้องใช้เงินเหมือนกันคุณเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับบ้านนอกไปเข้าใจไหมเนี่ย ชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวัน ส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้น ตั้งใจเรียนก็พอแล้ว ตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อย เลขอะไรลูก 102 คูณ 102 คูณ 4 เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนพ่อ จริงๆ แล้ว เราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยนะ เพราะพ่อทำงานเกือบทุกวัน และบ่อยครั้งที่พ่อกลับมาตอนเช้า สอบวันสุดท้ายของผมแล้ว วันที่รอคอยกำลังจะมาถึง วันที่พ่อจะต้องภูมิใจ ถึงแม้เราจะแตกต่างจากคนอื่นๆ ไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามเท่าไหร่นัก แต่ความเป็นพ่อ พ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลย จอดตรงเนี้ย โทษทีนะครับ ตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับ จะรีบไปสอบด้วย จอดด้านโน้นเลยครับ โถย พ่อ โอ้ยยางเลยกระจอก ไม่เป็นไรลูก พ่อ ผมทำได้แล้ว พ
ครั้งวันที่สวยงามอาจจะไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบ วันที่สวยงามที่สุดของผม คือวันที่สวยงามที่สุดของพ่อเช่นกัน Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa adik-adik ambil dari film atau cuplikan tadi? Pertama, ayo, ada yang mau bilang? Ada yang mau mengutarakan jawabannya? Ya, betul. Pertama adalah si anak tadi sangat bekerja keras dalam belajar sehingga dia bisa tamat dengan baik. Coba andaikan kalau anak kecil tadi malah belajarnya main-main atau tidak serius, apa mungkin dia bisa tamat dengan baik? Pasti enggak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayo, siapa yang mau menyampaikan yang kedua? Ya, anak itu tadi percaya bahwa tidak ada yang mustahil, walaupun kondisi mereka mungkin sangat sulit atau bisa dibilang ya mungkin kurang beruntung, tapi dia tetap percaya. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apapun yang ia inginkan atau ia cita-citakan pasti bisa terwujud. Cita-citanya tadi dia ingin membahagiakan orang tuanya. Dan itu terlihat orang tuanya sudah bahagia ketika melihat dia menyelesaikan sekolahnya. Sederhana tapi berawal dari sebuah kepercayaan adik-adik. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah ayahnya juga yang bekerja keras. Bekerja keras untuk mencapai mimpinya juga untuk menyekolahkan anaknya dengan baik. Meskipun kondisi ekonomi mereka mungkin tidak sebagus yang di luar sana, tapi dia tetap berusaha bekerja keras. Bekerja dari pagi sampai pagi lagi demi anaknya yang ia sayangi. Oke, adik-adik, jadilah seperti sosok anak kecil yang di dalam film tadi. Senantiasalah belajar dengan keras untuk membahagiakan orang tua kita. Karena kelak nanti jika adik-adik belajar dengan keras dan baik, dan adik-adik tamat suatu saat nanti, orang tua pasti akan sangat jauh lebih berbahagia. Oke adik-adik semuanya, gak terasa ya kita udah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, semoga semua dari awal tadi sampai bacaan kita, sampai tadi film singkat kita, dan sedikit renungan tentang hari ini, semuanya bisa adik-adik serap ya. Jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi harus dimasukkan ke dalam hati dan pikiran adik-adik. Oke, jadi ibadah hari Minggu ini ada gunanya. Kalau nanti abis ibadah ini adik-adik malah belajar malas belajar, sama aja bohong dong. Oke? Kalau habis ibadah ini adik-adik langsung semangat belajarnya, menggapai cita-citanya. Misalkan ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi direktur perusahaan misalkan. Langsung semangat belajarnya mulai saat ini.
Oke. Oke, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk adik-adik semua yang setia mendengarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Oke, nanti doa penutup kita akan dipimpin oleh teman kita Naomi. Jadi nanti adik-adik siapkan hatinya, siapkan sikap doanya, lipat tangannya, dan pejamkan matanya sambil kita berdoa. Oke, sekali lagi kakak mau ngucapin terima kasih buat kita semua. Semoga kita semua tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun keinginan kita semua. Dan tetap jaga kesehatan adik-adik ya. Tetap pakai masker ketika keluar dari rumah ataupun sedang ada dekat orang, tetap pakai masker. Lalu jangan mendekat jika ada kerumunan, usahakan jauh-jauh dari kerumunan ya adik-adik. Dan tetap laksanakan protokol kesehatan seperti cuci tangan, jangan malas cuci tangan ya. Lalu pakai masker, menjaga jarak. Tetap taati protokol kesehatan yang kita semua tahu, oke, supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali normal, berkumpul seperti dulu lagi. Oke? Kita tetap berdoa. Oke. Silakan adik kita Naomi untuk memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Kita sudah siap acara biaknya. Mari kita doa penutup bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih atas cintamu bagi kami. Bantulah kami agar meyakini dan memahami bahwa tidak ada yang mustahil bila kami percaya kepadamu. Amin. Dengan Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih Naomi. Sampai jumpa buat adik-adik sekalian. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.